FM Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dari Palembang di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran ini melalui frekuensi 88,4 FM dan juga aplikasi kami RRI Digital. Pada siang hari ini pukul 11 sampai dengan pukul 12 seperti biasa kita ada di teras UMKM Lokak kita bersama para pelaku usaha yang ada di Kota Palembang. Nah, kali ini Mita bakal ngobrol sama salah satu owner yang ada di Kota Palembang, makanan yang lagi viral juga saat ini dan banyak dicari-cari sama nggak cuman Gen Z tapi semua usia, ibu-ibu, terus remaja, anak-anak juga semuanya suka. Jadi hari ini seperti biasa acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 Palembang dan dapat Anda saksikan juga melalui aplikasi kami RRI Digital serta di frekuensi kami 88,4 FM. Nantinya kita akan membuka sesi pertanyaan dengan tema kita hari ini ialah dari hobi jadi cuan, peluang UMKM lewat Dubai Chocoberry. Nah, sudah tahu kan makanan yang sedang viral saat ini di media sosial, di Instagram, di Threads, di mana-mana. Pokoknya banyak yang jual Dubai Chocoberry. Apa sih yang buat beda dengan yang lainnya? Kita akan tanya langsung sama ada owner dari Balelisius, ada Kak Tarisa Cempaka. Langsung saja pendengar kita akan bergabung ya enggak, tapi kita ajak kenalan dulu Kak Tarisanya sebelum kita ngobrol lebih banyak. Halo, selamat siang Kak Tarisa. Halo, selamat siang Kak Mita. Oke, ini aku manggilnya bener nih Kak Tarisa ya? Iya benar, panggilannya Kak Tarisa. Oke, Kak Tarisa sendiri owner dari Balelisius ya? Iya betul Oke, Kak. sebelum kita ngobrol lebih banyak nih tentang tema kita hari ini dari hobi jadi cuan, peluang UMKM lewat Dubai Chocoberry, mungkin Kak Tarisa boleh kenalan dulu sama pendengar Pro 4 RRI Palembang, Kak Tarisa. Halo semuanya, kenalin nama aku Tarisa Cempaka. Aku biasa dipanggil Tarisa. Aku owner dari Balelicious. Balelisius. Nah, pasti langsung muncul nih pertanyaan. Namanya kan Kak Tarisa. Kenapa sih brandnya dikasih nama Balelisius? Itu Kak Tarisa nih yang tahu ceritanya. Mungkin boleh diceritain sedikit Kak Tarisa. Kenapa dikasih nama Balelisius, Kak Tarisa? Sebenarnya itu tuh nama dari Bale. Jadi Bale itu tuh nama panggilan dari teman-teman aku waktu SD. Jadi waktu SD teman-teman aku tuh manggil aku Bale Bale. Nah, Bale itu sendiri punya arti yang mana dulu aku tuh gendut banget. Jadi mereka manggil aku tuh Bale, artinya tuh banyak lemak. Jadinya tapi itu kami tuh jadi itu panggilan kesayangan aja. Soalnya aku sama teman-teman yang lain juga bilang mereka batu banyak tulang kayak gitu. Jadi ya emang nama kesayangan se-circle aja kayak gitu. Terus ditambahin licious artinya kayak sedap gitu. Jadi Balelicious dan cocok ternyata. Oke, berarti emang berawal dari nama panggilan waktu SD. Iya. Sampai sekarang masih temenan gak sih? Masih Oh, kontakan masih. juga sama teman-teman SD. Oke, apa tadi batu banyak tulang? Iya. Berarti dia kurus ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Oke, berarti emang dari nama panggilan jadinya ditambah Lisius jadi Balelisius seperti itu. Benar. Kalau boleh tahu Kak Tarisa ini sejak kapan sih Kak Tarisa memulai bisnis Balelisius sendiri? Balelicious itu aku bikin tahun 2022. Jadi ada waktu luang di mana aku anak SMA mau masuk kuliahan. Nah, ada waktu libur kan, jadinya daripada gabut, nggak ada ngapa-ngapain dan waktu luang aku sangat besar, jadinya aku pengen nih buat apa ya, kayaknya buat bisnis jajanan aja deh. Soalnya dari kecil aku emang suka jualan kan. Jadinya waktu transformasi waktu liburan itu aku bikin Balelicious tahun 2022. 2022. Kalau masih ingat pertama kali Kak Tarisa jualan apa sih di Balesius? Pertama kali aku jualan permentai-mentaian. Jadi dulu mentai itu waktu masih belum viral sampai sekarang, apalagi di lingkungan aku mentai itu kan belum banyak. Jadi teman-teman tuh belum nggak familiar gitu apa sih saus mentai itu segala macam. Jadi waktu tahun itu aku bikin mentai, terus aku pertama kali bagiin ke teman-teman
dan ternyata mereka suka, mereka kasih kesan positif dan mereka suruh aku jualin kayak gitu. Oke, awalnya berarti dimsum mentai bisa dibilang 2022 emang belum ada ya di Palembang. Kayak Awalnya itu masih kayak mentai rice. oh oke, mentai rice. Iya iya iya. Iya, chicken mentai rice, beef mentai rice sama kani. Dulu aku tuh bikin itu. Terus kalau nggak salah 2000 berapa ya yang dimsum mentai baru viral-viralnya banget, itu aku juga ikutan kayak gitu. Oke, dengan nama tetap Balelisius dari awal sampai dengan saat ini. Iya, betul. Oke, berarti emang dari kegabutan, bener sih seperti tema kita dari hobi jadi cuan ya. Berarti di sini Kak Tarisa sangat-sangat hobi masak dong, karena dari masakan tadi kan rice mentai, terus ada chicken mentai juga. Itu kan kalau kita nggak bisa masak, kayaknya nggak pede ya Kak, buat sekedar kasih-kasih sama temen. Berarti Kak Tarisa di sini hobi masak dong. Hobi masak iya, hobi jualan juga iya. Oke, cuan ya. Dari hobi jadi cuan. Berarti memang bisnis ini diawali di 2022. Terus juga ada juga jual dimsum mentai juga, dan akhirnya seperti yang dibawa hari ini ada apa aja nih Kak Tarisa? Aku bawa Dubai Choco Berry, kemudian ada risoles. Oke, berarti ini 2 produk yang masih dijual sampai saat ini atau masih ada produk-produk lain? Mango sticky rice kalau mango season itu aku selalu jual. Oh oke, berarti benar-benar tunggu mangga yang benar-benar manis ya Kak Tarisa ya? Biasanya iya. Oke, baik. Nah, berarti ini kan bisnis Kak Tarisa juga sambil kuliah, terus juga sambil buka bisnis juga di Palembang. Kalau lagi saat ini lagi viral banget nih Kak Tarisa, Dubai Choco Berry. Lagi viral-viralnya nih gitu kan. Kenapa Kak Tarisa memilih, kayaknya ada rezekinya juga nih di Dubai Choco Berry. Secara kan Palembang bisa dikata kalau mau strawberry itu harus ke Pagar Alam atau memang ambilnya di Bandung. Kalau Kak Tarisa sendiri ngambilnya di mana nih untuk strawberry-nya? Alhamdulillah ada supplier dari Ciwidey-nya langsung. Cuman awal-awal yang kayak belum sebanyak ini ngambil dari yang sesama kota Palembang juga. Tapi yang dari kota Palembang pun supplier mereka dari Ciwidey-nya langsung seperti itu. Oke, tapi sekarang jadi ada supplier sendiri langsung ya? Iya, aku juga jualan strawberry fresh. Oke, jadi teman-teman yang punya usaha nih juga bisa beli strawberry freshnya ya. Oke, nah kenapa Kak akhirnya ikut-ikutan juga jual Dubai Choco Berry? Mengingat memang modalnya sangat besar dan harganya bisa dikatakan tidak terlalu murah dan juga tidak mahal-mahal banget sih sebenarnya. Tapi untuk anak-anak sekolahan mungkin agak mahal ya. Itu kenapa akhirnya Kak Tarisa juga jual Dubai Choco Berry Kak? Balelicious sendiri tuh emang online store yang selalu up to date sih kalau kata aku. Jadi apa yang lagi viral dan booming kemudian belum ada di lingkungan aku, jadinya kan orang susah tuh buat nyari kemana-mana. Jadi aku kembangin deh aku munculkan maksudnya di online store aku sendiri itu. Oke, berarti apa yang dicari teman-teman mungkin agak susah didapatkan ada di Balelisius seperti itu, up to date ya. Dan juga Kak Tarisa, aku lihat di media sosial juga Dubai Choco Berry ini menjadi salah satu produk unggulan dari Balelisius. Itu seberapa banyak sih Kak feedbacknya dari teman-teman Kota Palembang yang order Balelisius? Sehari kita bisa sampai 50 sampai 70 cup. Yang paling best seller itu adalah Calabout Dubai Choco Berry. Jadi Calabout Dubai Choco Berry itu strawberry fresh dipakein Calabout coklat. Calabout coklat itu coklat yang harga per kiloannya bisa ratusan ribu. Nah makanya memang harganya agak sedikit mahal. Aku jual 75.000 per cup. Kemudian sama pistachio kunafanya seperti itu, yang harganya lumayan mahal juga. Iya sih, banyak di Palembang yang mensiasati menggunakan bihun ya. Tapi di sini Kak Tarisa pakai yang asli. Jadi kalau untuk range harga sendiri Dubai Choco Berry-nya ini atau Choco Berry-nya ini dari harga berapa sih Kak Tarisa? Dari harga 40.000 sampai harga 75.000. Oke, 75.000 yang paling mahal varian apa tuh? Calabout. Yang tadi, yang Calabout. Kalau yang murah itu Dubai Choco Berry biasa aja, coklat sama
strawberry Strawberry. freshness seperti itu. Oke, berarti memang ini kan sudah banyak nih di Palembang yang jual juga. Tapi tetap sehari 50 sampai 70 cup Mm-mm. Kak untuk penjualan. Kadang kalau rame banget, Mhm. apalagi di mention sama influencer itu bisa lebih dari segitu. Bisa lebih Wow. dari 50 sampai 70 cup seperti itu. Tapi kan Oke. namanya usaha nggak ada turun naiknya, Mhm. jadi nggak sempurna kayak sehari harus 50 atau 70 seperti itu. Oke, tapi alhamdulillah setiap hari ada orderan ya. Mm-mm. Apalagi tadinya Kak Tarisa juga bilang jual strawberry fresh juga buat teman-teman yang punya usaha. Berarti kalau strawberry freshnya dari Kak Tarisa harganya beda dong dari beli di tempat lain sehingga menjadi pilihan. Kalau boleh tahu untuk per kilonya sendiri Kak Tarisa, strawberry freshnya ini di harga berapa? Untuk strawberry grade A yang mix jumbo itu sekitar 90.000 per kilo. Strawberry-nya gendut-gendut kayaknya. Strawberry-nya gendut-gendut. Kalau teman-teman lihat di YouTube kita tuh ada contoh strawberry freshnya yang dibawa sama Kak Tarisa, itu satu cup full gendut-gendut loh. Dan ini memang yang menjadikan pelanggan Kak Tarisa selalu repeat order kayaknya, beda Benar. dari yang lain ya. Terus juga coklatnya tadi coklat mahal. Nah, pistasionya juga tadi ada yang paling mahal 75.000. Ada tantangan-tantangan nggak sih Kak? Atau kayak bisa dikata suka dan duka gitu jualan Dubai Chocoberry. Mengingat memang tadi Kak Tarisa stroberinya harus dari Cuide langsung, coklatnya juga coklat yang bisa dikata mahal, terus juga ada pakai pistachio juga. Aku lihat di media sosial. Ada kesulitan nggak sih Kak dalam menjalankan usaha ini? Ada banget. Mhm, Pertama, strawberry itu kan adalah buah yang paling rentan ya, Mbak. mhm, Jadinya kadang kalau misalnya kita udah restock banyak-banyak, apalagi pas awal-awal aku buka Chocoberry itu kan belum terlalu banyak yang tahu kan, mhm. Mbak Lilis jualan Chocoberry. Jadi kita ngestok, misalnya nih, kita ngestok 5 kilo, tapi yang kejual itu 4 kilo. Sedangkan besok kita selalu harus pakai strawberry yang fresh, nggak boleh strawberry yang diinepin kayak 2 sampai 3 hari, itu kan nggak boleh kan. Jadinya kadang busuk, terus jadinya dibuang kayak gitu. Mhm. Kemudian kadang-kadang pengiriman dari sananya lama. Misalnya subuh itu seharusnya udah ready, tapi siang jadinya kan customer yang pengen cepet karena udah BM banget jadinya kecewa tuh karena nunggu lama. Terus juga karena beberapa minggu ini udah viral banget kan kayak Mhm. Dubai Chocoberry, jadinya strawberry yang dari Ciwidey-nya langsung itu panennya lagi drop, jadi supplier juga kayak minta pengertiannya kalau misalnya strawberry-nya lagi drop, jadi mungkin em, kadang tuh nggak sesuai apa yang kita minta, nggak sesuai sama yang biasanya mereka kasih kayak gitu. Kadang Oke. kecil, kadang-kadang per kilonya juga per kilonya beratnya juga nggak seperti yang biasanya kayak gitu Oke, besarnya. besar-besarnya Kak Mm-mm. ya, karena memang dari sananya juga tidak selamanya bagus dapat stroberinya, tapi emang dijamin kayaknya itu sudah sortiran yang paling bagus untuk di musim saat Bener, ini. Karena memang rata-rata di media sosial juga banyak yang jual Dubai Chocoberry Chocoberry betul gitu kan. Jadi sekali. permintaan kayaknya semakin banyak ya untuk buah stroberinya sendiri. Oke, Kak Tarisa, kita bakal break dulu sebentar dan kita menunggu nih pertanyaan masuk dari teman-teman pendengar Pro 4 dari Palembang melalui WhatsApp kita di 0897 7884 884 atau juga boleh melalui aplikasi kami RRD Digital dan juga melalui YouTube kami Pro 4 Palembang. Kalau ingin bertanya langsung sama Kak Tarisa nanti akan langsung dijawab. Kalau kamu juga melihat peluang usaha dari Dubai, maaf maksud kami dari Chocoberry ini mau beli strawberry fresh juga boleh. Nanti kita bakal kasih informasi mengenai pemesanannya di akhir sesi acara kita hari ini. Tetap bersama kami di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Teras UMKM. Loh Kak, kita ngobrol bersama Kak Tarisa, owner dari Balilisius. Tadi kita sudah ngobrol tentang produknya dari Balilisius. Ada Dubai Choco Berry, terus juga ada Resolve tadi, dan juga ada beberapa makanan lainnya yang sering di open order sama Kak Tarisa. Tapi saat ini yang menjadi highlight kita adalah Dubai Choco Berry nih teman-teman. Yang mana saat ini Dubai Choco Berry ini kan sedang ada di puncak trennya. Karena memang kayaknya di Palembang juga dari ujung ke ujung banyak kita jumpain, banyak kita temuin, dan banyak juga diminati. Nah, saking banyaknya kadang orang-orang tuh kan cari perbedaan nih. Sekarang Cik Mita nak tanya sama Kak Tarisa. Dari Balilisius kan ada Dubai Choco Berry juga nih Kak Tarisa. Kira-kira apa sih Kak Tarisa yang ngebikin Dubai Choco Berry dari Balilisius ini berbeda dari Dubai Choco Berry lainnya nih Kak Tarisa? Yang pertama mungkin stroberinya ya, di Balilicious pakai strawberry grade A yang mungkin kalau dijual di pasar-pasar itu aku susah carinya, karena mungkin yang di pasar itu kadang-kadang CB segala macam itu. Cuman ada, tapi kalau aku nyarinya susah ya. Jadinya aku pakai strawberry grade A. Terus coklatnya coklat Belgian coklat yang Callebaut itu yang ngebuat beda, dan yang makanya harganya agak pricey. Apa lagi ya? Itu aja sih palingan yang buat beda. Yang buat beda dari yang lain. Oke. Nah, berarti kan kualitas dari strawberry dan coklatnya sendiri sangat dijaga nih Kak Tarisa dari Balilisius. Nah, mungkin kalau dari pelanggan, feedbacknya seperti apa sih Kak? Penilaiannya seperti apa tentang Dubai Choco Berry dari Balilisius ini? Penilaiannya bisa dilihat dari mereka repurchase sama repeat order ya Kak. Jadi ada satu pelanggan yang pertama kali beli di Balilicious, kemudian next day-nya dia beli lagi. Ini bisa dibuktiin kalau misalnya Choco Berry Balilicious tuh enak karena mereka waktu bayar mereka ngasih tip 50.000 dengan catatan, Kak thank you ya udah bikin makanan seenak ini. Itu beneran ada. Jadi aku beberapa kali pernah dapat uang tambahan dari mereka gitu, kayak Kak Bale ini 50.000 untuk kakak karena thank you udah buat makanan seenak ini, kayak gitu. Itu yang buat kasih mereka tips ya. seperti yang buat Dubai Choco Berry-nya mereka buat repeat order terus. Oke, se-effort itu ya sampai kasih 50.000 ya untuk tips biar Kak Tarisa tetap buat kayaknya. Nah, Kak Tarisa ini tadi kan katanya mengisi waktu ketika senggang libur kuliah. Gimana sih, mungkin ada nggak perasaan-perasaan konsumennya Balilisius ketika Kak Tarisa mungkin lagi kuliah nih, off jualan, ada nggak sih sampai yang masih kayak japri mau order, itu ada nggak sih Kak? Banyak banget, apalagi waktu dimsum mentai ya, sebelum kita flashback ke belakang itu DM tuh nyampe 99 plus karena nanyain Kak dimsum mentainya kapan ready lagi, padahal itu posisinya aku lagi kuliah di Semarang, belum ada yang handle di sini kan, jadinya ya terbengkalai aja seperti Instagram ya, gak ada yang jawabin juga. Oke, berarti memang sebanyak itu yang cari ya Balilisius ya. Nah ini kan waktunya nggak panjang nih liburnya ya, paling 2 minggu 1 bulan paling lama. Ketika Kak Tarisa kembali kuliah kan pastinya akan fokus kuliah. Apa yang Kak Tarisa sampaikan sama pelanggan nih bahwasanya Balilisius akan tutup sementara? Biasanya dikasih tahu di Instagram kah atau gimana nih Kak? Palingan announcement di Instagram sih, kayak halo semuanya, kita kayak di woro-woro seminggu sebelum tutup itu udah di woro-woro kayak kita mau close order nih, jadi mungkin kalian bisa langsung order cepet ya karena nanti ada last ordernya yang udah nggak bisa order lagi segala macam kayak gitu. Jadi udah dikasih tahu duluan sebelum mau tutup. Yang mau nyetok kayaknya langsung nyetok ya di kulkas. Nah Kak Tarisa kan sibuk kuliah, terus juga buka Balilisius ketika lagi libur, terus juga banyak produk-produknya tadi kata Kak Tarisa, mulai dari
ada dimsum, ada risoles, ada juga ini Dubai Chocoberry ini yang sangat-sangat bervariasi dan juga mengikuti tren kata Kak Tarisa tadi. Nah, menurut Kak Tarisa seberapa penting sih Kak inovasi dalam bisnis kuliner untuk mengikuti tren-tren yang ada nih? Siapa tahu di semester depan ketika Kak Tarisa libur trennya udah beda nih. Itu wajib diikuti nggak sih Kak? Wajib diikuti sih selagi ada peluang. Setiap selagi ada peluang yang harus diikuti, kemudian para customernya juga punya, bentar Kak, aku Nggak blank dikit ya. ngeblank dikit. Mm-mm. Boleh nggak diulang pertanyaannya? Aku Oke, deg-degan nih. deg-degan ya. Gimana nih buat seberapa penting inovasi dalam berbisnis kuliner untuk mengikuti tren-tren yang ada, Kak Tarisa? Sangat penting karena selagi peluang itu ada, kita harus mengikuti hal-hal yang up to date kan, karena juga bisa ngebuat online store kita berkembang seperti itu. Kemudian biasanya kan daya tarik masyarakat itu selalu melihat hal-hal yang ngetren, kemudian ada satu online store yang jualan itu, jadinya mereka semakin tertarik untuk mengikuti terus. Jadi setelah mereka tertarik mengikuti Instagram brand tersebut, jadinya setiap apa yang brand itu keluarkan, inovasi terbaru dari brand itu ada, pasti mereka selalu Akan beli. seperti Daya itu. belinya tinggi, Benar. apalagi yang lagi viral-viral untuk kasih makan media sosial Instagram tuh pasti ya dibeli. Nah, tadi kan Kak Tarisa juga bilang mungkin agak pricey ya, dari harga 40 sampai dengan harga 75.000. Berbeda mungkin di luar sana ada yang jual lebih murah, tapi barang-barang yang Kak Tarisa pakai produk-produknya pastinya grade A semua, teman-teman. Nah, Kak Tarisa untuk media promosi sendiri nih, Kak Tarisa, menurut Kak Tarisa yang paling efektif itu promosi dari mana sih Kak untuk memperkenalkan produk-produk dari Belesius ini? Pastinya dari media sosial ya Kak. Alhamdulillah Instagram Balilicious itu sangat-sangat organik. Dari 0 sampai sekarang itu followersnya tidak ada yang beli, jadinya real promosi sendiri. Biasanya promosi yang paling naikin rate dari Balilicious itu dari teman-teman influencer sama konten kreator, tapi mereka itu rata-rata beneran beli sendiri dari Balilicious. Cuman kadang-kadang waktu mereka beli, tipsnya adalah aku lebihin. Jadi ternyata mereka masukin ke Instagram mereka sendiri, masukin ke TikTok mereka sendiri. Jadi feedbacknya banyak deh yang mengenal Balilicious, langsung banyak yang nge-follow Balilicious kayak gitu. Teman-teman influencer. Berarti organik mereka order, terus Kak Tarisa tipsnya dilebihin, jadi mereka kayak dapatnya lebih banyak dari yang mereka order, seperti itu Kak Tarisa. Oke. Tapi karena emang mereka juga suka sih sama makanannya, bahkan ada satu konten kreator itu yang selalu repeat order terus. Wow. Tanpa endorse mereka. Tanpa endorse loh ya, keren loh. Nah Kak Tarisa, kalau ini kan lagi libur, kira-kira Balilicious akan buka sampai kapan sih Kak Tarisa? Terakhir ordernya di kapan nih? Mungkin kita di tengah-tengah udah ngomongin terakhir order kapan, pulang dari sini teman-teman bisa langsung order ya untuk Dubai Chocoberry dan juga risolesnya yang lagi ready. Ini kira-kira liburnya sampai kapan nih Kak Tarisa? Aku close terakhir Agustus pertengahan kayaknya. Oke, masih cukup ada waktu sampai nanti 17 Agustus masih? 15 lah. 15 Soalnya ya? udah mau dipanggil dosen buat kuliah. Oke, berarti sampai tanggal 15 Agustus teman-teman. Nah, berarti mungkin dari media sosial teman-teman bisa cari Balilicious ya. Ini juga udah banyak feedbacknya aku lihat di media sosial itu, kayak komen-komen juga dari pembeli, dari konsumennya Balilicious itu semuanya happy makan Dubai Chocoberry-nya dari Balilicious. Nah, Kak Tarisa bilang media sosial ini sangat berperan penting. Tadi influencer juga, teman-teman influencer juga konten kreator sangat membantu dalam mempromosikan Balilicious. Yang mana media sosial Balilicious tadi memang organik, tanpa beli followers, tanpa
dipromokan secara endorse, tapi memang sudah ada istilah kata tuh promosi gratis dari para influence, seperti itu ya Kak Tarisa. Nah, kalau dari orang tua Kak, seperti apa sih support orang tua untuk Kak Tarisa di usaha Barilisius ini? Karena dengar ceritanya tadi kan sedari SMA udah mulai nih, SMA Dari mau SD. dari SD. Dari SD. Oke, itu seperti apa Kak support orang tua? Mama sama ayah itu selalu support aku jualan, tapi kalau untuk masalah pendidikan jangan apa ya, kayak jangan disenggol gitu loh. Oke. Apapun boleh dilakuin. Jualan apalagi sangat support. Bahkan mereka kadang-kadang yang modalin aku. Tapi kalau untuk pendidikan nggak boleh disenggol-senggol sama jualan, bahkan kayak gitu. Oke. Jadi misalnya kayak aku kuliah di Semarang, nggak boleh jualan di sana ya. Mereka pesannya cuma itu doang sih. Kalau emang lagi fokus pendidikan, fokus pendidikan. Kalau jualan boleh asal memang ada waktu luang seperti itu. Oke, itulah tadi Kak Tarisa memanfaatkan waktu luang ketika lagi libur balik ke Palembang untuk jualan ya. Open order. Hal yang ditunggu-tunggu waktu liburan. Hal yang ditunggu-tunggu waktu libur, cari uang jajan sendiri ya, menghasilkan gitu. Nah, tadi katanya dari SD udah buka usaha, udah punya bibit-bibit jadi pengusaha nih. Kalau boleh tahu cerita flashback sedikit dari SD, Kak Tarisa udah jual apa sih? Jadi waktu SD itu, waktu kelas 6, Mhm. itu juga transformasi mau masuk SMP. Jadi di waktu liburnya itu, aku jualan slime yang lagi viral banget waktu Oh itu. iya betul. Pop Socket, terus tuh Squishy, Samyang yang langsung diambil di Singapura. Dulu kan, aku kan tinggal di Batam dulu tuh. Jadinya impor ekspor ya, enggak impor aja. Jadinya aku beli Samyang dari Singapurnya langsung kayak gitu. Anak kelas 6 SD udah berani jualan sebanyak itu, aku juga bangga sih sebenarnya. Iya loh, berarti memang dari kelas 6 SD mau ke SMP udah ada otak-otak bisnis ya sebenarnya ya, bisa dikata, dan berani loh ambil barang dari Singapura. Betul. Wow. Dulu kan Samyang itu lagi viral, kemudian ramen-ramen itu juga lagi viral kan. Jadinya mau nggak mau, karena kebetulan emang ada aksesnya ke sana, jadinya aku juga ditawarin sih sebenarnya dari orang tua kan. Jadi saling support dan kemudian ada jalannya, akhirnya jadi deh waktu itu jualan Samyang. Oke. Namanya X-Store Batam dulu. Wow, berarti emang udah ada ya Kak Iya, dari SD dari ya. SD. Terus SMP mau ke SMA ceritanya jualan apa lagi gitu? Berubah lagi kah yang dijual ketika itu? SMA sih jualan jilbab, namanya By Bale dulu. Oke. Itu juga udah, menurut aku udah besar ya, tapi karena kekonsistenan dari diri aku yang kalau jualan emang cuman ada waktu-waktu tertentunya aja, jadinya belum bisa kayak brand-brand besar sekarang. Dulu tuh jualan hijab, aku ingat banget itu awal pertama kali dipromosin sama satu influencer namanya Tania Tereskova. Itu langsung banyak banget, booming banget hijabnya sampai kemana-mana. Bahkan kalau dilihat dari Shopee itu, boleh nyebut merek ya? Boleh dong. Dari Shopee itu pengiriman paling jauh itu ada di NTT, di Maluku kayak gitu. Wow, berarti emang tinggal konsistennya aja ya Kak Tarisa ya. Mungkin nanti setelah selesai kuliah nih bakal diulangin lagi. Setelah jilbab, ada apa lagi usahanya? Ya ini Balelicious. Balelisius, oke. Berarti nantinya akan banyak nih usahanya Kak Tarisa ya. Import ekspor import juga kayaknya dimainin nanti sama Emang Kak lagi Tarisa. explore aja kali ya. Nah, Tapi bener. belum konsisten 100%. Iya, anak Gen Z ya. Iya. Gen Z ya. Gen Z suka explore yang kadang di luar nalar sebenarnya, kayak wah nggak mungkin nih anak kelas 6 SD udah berani masuk Samyang dari Singapura dijual di Indonesia, terutama di kota Batam. Tapi Kak Tarisa berani seperti itu ya. Oke, berarti memang di sini sedari SD, SMP, SMA sampai dengan saat ini kuliah sudah menekuni dunia bisnis ini ya Kak. Untuk jualan-jualan nih Kak Tarisa kayaknya suhunya nih. Amin. Karena kalau ditanya pengalaman jualannya berapa lama, kayaknya dihitung dari SD sudah dihitung. Jadi hampir ya sekitar 15 tahun ya.
untuk kurang di lebih. usaha kurang lebih. Oke. Nah, strategi nih Kak, strateginya seperti apa sih Kak untuk kalau dibilang konsisten kata Kak Tarisa tadi juga belum konsisten-konsisten banget ya. Tapi strategi marketing deh Kak Tarisa, seperti apa untuk Balelisius? Palingan ngenalin produknya ya, Mhm. ngenalin produknya yang paling utama. Terus brandingnya sebenarnya karena emang udah ada nama, jadinya lebih mudah di apa ya? Lebih mudah di apa ya Mbak? Ya Dikenal. lebih mudah dikenal sama orang-orang Mm-mm. kayak gitu. Strategi marketingnya ya itu aja sih, Itu palingan aja ya. promosi kayak gitu. Bikin status di Mm-mm. medsos ya anak muda zaman buat sekarang. konten kayak Oke, buat gitu, konten jangan konten lupa. jualan maksudnya. Iya dong, apalagi konten proses nyiram coklatnya itu, Mm-mm. aduh itu yang bikin teman-teman pada kayaknya ngiler ya liatnya seperti itu. Nah, Kak Tarisa tadi juga kita membuka line telepon ya, coba kita angkat dulu, siapa tahu pertanyaannya mengenai Dubai Chocoberry. Halo, selamat siang. Selamat siang, saya Mita. Iya, dengan siapa di mana ini? Aku Tajudin di Minasa. Oke, Tajudin di Minahasa. Mau tanya apa nih Tajudin sama Kak Tarisa, owner dari Balilisius hari ini? Ya, 2 pertanyaan aku mau nanya. Usianya berapa sekarang? Apakah anak terakhir? Mhm. Itu aja, Cik Mita. Oke, usianya berapa dan apakah anak terakhir? Usiaku Iya, 22 terus tahun, berapa anak bersaudara? Itu aja. pertama. Oke. Terima kasih, Cik Mita. Assalamualaikum, Oke, selamat siang. selamat siang. Waalaikumsalam. Usia berapa tadi Kak Tarisa? 22 tahun. 22 tahun dan anak Pertama. pertama. Tunggal kah atau ada adik? Ada adik satu. Ada adik satu. Jadi bener-bener ya 22 tahun, anak pertama, berani membuka usaha gitu kan. Beda dari yang lain yang mana memang kayaknya kalau anak-anak lagi kuliah ya udah kuliah aja gitu kan. Gak mesti mikirin harus open PO nih kalau libur, kayak kata Kak Tarisa tadi paling seneng kalau lagi libur. Yang ditunggu-tunggu liburnya ya. Oke. Nah, Kak Tarisa, menurut Kak Tarisa kan ini Kak Tarisa bakal stop nih di tanggal 15. Untuk teman-teman mungkin yang dengarkan siaran kita siang hari ini tertarik nih untuk buka usaha Dubai Chocoberry juga di Palembang. Kira-kira masih worth it nggak sih Kak? Masih ada peluang nggak sih untuk berjualan Dubai Chocoberry ini Kak? Selagi kualitas yang mereka selagi kualitas produk mereka itu bisa dijamin terbaik, pasti masih bisa sih Kak. Karena kan customer itu kan bakal repeat order terus kalau ngelihat kualitas dari produk brand tersebut seperti itu. Oke, berarti kalau bilang peluang ya tetap harus ada peluang terus ya Kak kalau kita mau memulai. Nah, kalau Balilisius sendiri Kak setelah gebrakan Dubai Chocoberry gitu kan, kira-kira kedepannya ada rencana apa nih dari Balilisius Kak? Pengennya punya offline store sih. Offline store? Kan aku tinggal di Jakabaring ya. Mm-mm. Jauh, maksudnya kayak di tengah kota. Dari tengah kota kan itu lumayan jauh cakupannya kan Kak. Jadinya teman-teman yang di tengah kota tuh kadang-kadang kendalanya buat Balilicious itu ongkirnya yang mahal. Jadi doakan saja semoga setelah lulus kuliah mungkin ya punya offline store sendiri di sana. Tapi aku juga kagum sih sama teman-teman Balilicious, mereka selalu beli jauh-jauh ke Jakabaring tanpa ngeliat ongkir dan langsung beli, dan yang mereka beli juga banyak kayak gitu. Ya itu yang bisa dikatain kalau orang udah pengen, apalagi ngeliat produknya yang menarik, jadinya apapun mereka lakuin. Iya loh, apapun Karena dilakukan ongkir. ya. Selagi masih bisa diterabas walaupun ongkir mahal, harga jajannya juga pricey, tetap ya kalau udah pengen ya mau di apa ya gitu kan. Berarti memang untuk titik pengiriman sendiri dari Jakabaring ya Kak, dari bener. rumah Kak Tarisa. Berarti kedepannya pengen punya offline store. Amin ya. Amin. Siapa tahu nanti jadinya jajanannya banyak gitu kan. Terus juga Kak Tarisa bisa buka lapangan pekerjaan baru juga buat Amin. teman-teman lain. Nah, itu tadi target kedepannya.
Kalau Kak Tarisa bisa kasih satu kata-kata deh buat teman-teman kita yang lagi bingung-bingung buat buka usaha gitu kan, kayak closing statement dari Kak Tarisa buat teman-teman yang bingung mau buka usaha apa. Mungkin Kak Tarisa ada kata-kata gitu kan, atau mungkin ada arahan nih buat teman-teman yang masih rebahan aja di rumah selain nunggu waktunya kuliah gitu kan, untuk memanfaatkan waktu liburnya. Boleh Kak Tarisa kata-katanya, closing statementnya. Yang pada umumnya aja ya, Iya, Kak. umumnya aja deh gitu kan. Gak usah takut buat mencoba, beraniin aja sama peluang yang selagi peluang itu masih ada di depan kita, apalagi kita Gen Z kayak terabas-terabas aja kayak gitu biasanya kan. Terus jangan nunggu buat 100% sempurna, karena setiap perjalanan itu bakal ada setiap proses itu bakal ada pelajaran yang bakal kita ambil. Nah dari situ mungkin akan menyempurnakan 100%-nya. Kayak gitu aja dari aku. Oke, yang penting jangan takut untuk memulai ya, Kak Tarisa. Oke, nah Kak Tarisa ada pertanyaan masuk dari WhatsApp juga nih. Dari WhatsApp kali ini pertanyaan masuk. Kak Tarisa mau tanya dong, kalau mau order Balilisius ini kemana? Kayaknya aku pengen deh cicip Dubai Chocoberry dari Balilisius. Nah saatnya Kak Tarisa promosi ya kan. Bisa order di mana Kak? Dan juga mungkin daerah cakupan pengirimannya kemana aja nih? Teman-teman semuanya, khusus yang di Kota Palembang, bisa langsung hubungi Instagram kita Balilicious, kemudian kalian bisa direct message atau DM ke Balilicious. Nanti pengirimannya bisa ngambil self pick up di Jakabaring atau by ojol teman-teman, dan pengirimannya seluas Kota Palembang juga bisa. Iya. Bahkan Sumatera Selatan bisa, soalnya beberapa ada yang just tip buat dikirim ke daerah-daerah masing-masing gitu. Oke, range harga tadi dari harga berapa Kak? Untuk Chocoberry 40 sampai 75.000. Oke, kalau makanan yang lain yang sedang ready selain Chocoberry? Mango sticker rice itu 25.000, risol itu ada yang harga 30.000, dapat 4 pieces. Oke, dan teman-teman lihat ya di YouTube kita risolnya gendut-gendut banget ya. Varian. Empat isinya harga 30.000 dan banyak varian. Varian apa aja Kak kalau untuk risolnya? Kalau yang di foto ini ada tuna, spicy tuna, ada ubi cheese, ada bolognese, ayam suwir, ada juga matcha, kemudian ada carbonara. Apalagi ya, banyak deh pokoknya. Banyak ya. Untuk tahu list harganya dan juga list isiannya, nantinya bisa follow dulu Instagram Balilicious ya. Untuk pengiriman dari Jakabaring, teman-teman bisa order melalui direct message-nya Balilicious. Nanti pokoknya aman lah ya gitu. Untuk pengiriman nanti self pick up juga bisa kalau kamu daerah Jakabaring juga, Jakabaring, Kertapati, Panca Usaha, pokoknya ulu-ulu deket ya. Kalau kita dari KM agak meringis dikit, kayaknya kita gerak dulu arah Ampera baru order, baru nyampe nya, jadi tidak terlalu jauh. Tapi sejauh ini untuk pengiriman sejauh Palembang Kak, strawberry-nya aman ya? Alhamdulillah aman. Oke, jadi buat teman-teman pengiriman aman. Buka stand juga nggak sih kalau Sabtu Minggu? Belum buka stand. Oh, kalau buka stand kan enak ya. Sebenarnya banyak banget yang nyaranin untuk buka stand, tapi dari aku sendiri masih belum sih, takut kadang-kadang ada kualitas yang unexpected, nanti takutnya ada kejadian yang tidak diinginkan. Jadi kan kalau misalnya di rumahan kan masih bisa di handle. Oke, benar sih, benar kalau di ruang terbuka kan kita nggak tahu nih akan ada trouble apa. Strawberry-nya tadi kan juga nggak bisa terlalu lama terpapar matahari. Nah, iya, kalau untuk strawberry fresh-nya juga bisa diorder kan, Kak Tarisa? Iya benar. Sama ordernya juga ke Balilicious? Ke Balilicious aja dulu. Untuk harga tadi berapa Kak Tarisa? Boleh diulangi deh. Buat seperempat 250 gram itu 25.000, setengah kilonya 500 gram itu
itu 48.000, kemudian 1 kilonya itu 90.000. Oke, kayaknya lebih better beli 1 kilo ya. 90.000 puas deh tuh makan serumah-rumah. Dan ini stroberinya grade A seperti yang Betul. kata Kak Tarisa tadi. Dan baru tadi datang hari ini, ya kan? Baru datang banget hari ini teman-teman untuk stroberinya. Jadi masih bener-bener fresh. Jadi kamu bisa order langsung ke Instagramnya Balilisius. Oke, nggak kerasa nih kita mendekati pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sudah ngobrol juga bareng Kak Tarisa dari Balilisius tentang dari hobinya Kak Tarisa yang dari SD sudah bisa menghasilkan cuan, yang mana Kak Tarisa melihat peluang lewat Dubai Chocoberry yang lagi viral saat ini. Kita berdoa semoga Kak Tarisa bisa buka offline store dan Amin. juga bisa konsisten jualan, nggak nunggu libur dulu ya. Karena akan menyelesaikan studinya dulu. Terima kasih ya Kak Tarisa sudah hadir dan juga menyempatkan ngobrol bareng Mita di sini. Buat teman-teman juga yang ketinggalan siaran hari ini, boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang. Untuk itu Cek Mita pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.